Perkenalkan, nama saya Kifli Randy Storminata Gaul. Saya dari Prodi MSDM 24B. NIM saya 10202439. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya pelajari dari mata kuliah negosiasi dari materi pertama hingga ke-10. Yang pertama, apakah itu negosiasi? Yaitu negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya menyelesaikan kepentingan mereka bersama. Lalu ada karakter-karakter dari negosiasi, yaitu yang pertama ada dua pihak atau lebih individu atau organisasi, kelompok. Lalu yang kedua adanya konflik kebutuhan dan keinginan antara dua pihak atau lebih. Lalu selanjutnya ada para pihak bernegosiasi berdasarkan pilihan mereka. Lalu para pihak lebih suka berunding daripada berkelahi, jadi mereka mencari kesepakatan mereka bersama. Lalu yang terakhir ada negosiasi yang berhasil, melibatkan pengelolaan barang yang berwujud seperti harga dan perjanjian. Lalu ada jenis, yaitu negosiasi dalam distributif dan integratif. Dalam negosiasi distributif, persaingan antara siapa yang akan mendapatkan hasil yang maksimal dari sumber daya yang ada, yaitu seperti win-lose, seperti ada satu pihak yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada pihak yang lainnya. Lalu ada negosiasi integratif, yaitu pendekatan kolaboratif untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, yaitu win-win, yaitu seperti usaha patungan. Lalu selanjutnya pada chapter keempat, yaitu ada negosiasi, yaitu sebagai strategi dan planning atau strategi dan perencanaan, yaitu ada sasaran, strategi, dan perencanaan. Yaitu pada sasaran, yaitu apa tujuan kita dalam bernegosiasi dan apa yang kita mau di dalam negosiasi tersebut, sehingga kita melakukan negosiasi sesuai dengan kehendak kita. Lalu selanjutnya ada strategi, yaitu bagaimana cara yang kita lakukan di dalam negosiasi tersebut supaya tujuan atau sasaran kita tersebut dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu ada perencanaan, yaitu bagaimana cara kita merencanakan strategi atau cara-cara yang akan kita jalankan pada negosiasi tersebut sehingga tujuan dan sasaran kita dapat tercapai. Lalu selanjutnya ada peran etika dalam negosiasi, yaitu mengapa etika penting, yaitu agar mempermudah mencapai hasil yang saling menguntungkan. Karena jika ada etika yang berlaku, maka semua akan bertindak secara adil dan jujur, maka akan meningkatkan kepercayaan kepada orang lain. Lalu selanjutnya ada persepsi, kognisi, dan emosi. Yaitu apa itu persepsi? Yaitu proses di mana pembuatan makna orang merafsirkan lingkungan mereka sehingga dapat merespon dengan tepat. Lalu selanjutnya ada kognisi, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, mengevaluasi, dan menganalisis situasi atau peristiwa berdasarkan informasi atau pengalaman. Lalu selanjutnya ada emosi, yaitu perubahan internal yang dialami individu dalam tanggapan terhadap stimuli. Ini melibatkan reaksi subjektif yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana berkomunikasi dengan benar, yaitu yang pertama memahami audiens atau klien, lalu membuat kesimpulan yang jelas, menyesuaikan gaya yang komunikasi, lalu menggunakan bahasa yang formal, melatih ucapan dan pesan sebelum rapat. Lalu bagaimana cara meningkatkan kita dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama fokus pada klien, yang kedua menggunakan istilah yang khas, yang ketiga yaitu dapat menghindari makna ganda, lalu selanjutnya yaitu melatih public speaking. Lalu selanjutnya mengenai kekuatan, yaitu mengapa penting kekuatan, yaitu yang pertama yaitu mempunyai otoritas atau pengendalian terhadap sesuatu. Lalu selanjutnya yaitu mempunyai informasi dan keahlian yang spesifik atau memberi untung di dalam negosiasi. Lalu selanjutnya dapat mengontrol penghargaan dalam memberikan sesuatu. Lalu selanjutnya adalah kekuatan untuk memaksa. Lalu selanjutnya yaitu dapat memperluas jaringan atau aliansi. Lalu selanjutnya yaitu kekuatan personal atau karisma tersendiri. Lalu di dalam negosiasi terdapat rute sentral dan rute periferal. Apa itu rute sentral? Yaitu pemrosesan yang mendalam, dipengaruhi oleh argumen yang kuat dan logis. Lalu memerlukan perhatian dan keterlibatan kognitif yang tinggi dari audiens. Lalu selanjutnya hasilnya bertahan lama dan
dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Lalu selanjutnya apa itu rute periferal, yaitu pemrosesan yang secara dangkal, yaitu dipengaruhi oleh isyarat sederhana seperti kepercayaan pada sumber daya tarik fisik, lalu memerlukan sedikit perhatian dan hasilnya hanya sementara dan kurang stabil. Lalu ada mengenai tentang reputasi, kepercayaan, dan keadilan. Apa itu reputasi? Yaitu citra atau image yang dimiliki individu atau organisasi dalam mata publik. Orang yang punya reputasi lebih mudah dipercaya oleh organisasi atau individu lain. Lalu selanjutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan yaitu dasar bagi setiap hubungan antara organisasi dan individu, sehingga dapat menjalin hubungan dengan baik. Lalu selanjutnya ada itu keadilan. Apa itu keadilan? Yaitu perlakuan yang dilakukan secara adil supaya dapat merasa dihargai dan meningkatkan kesepakatan serta meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan konflik.